Shalom semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami terkait dengan seks, gender, dan seksualitas. Istilah seks lebih mengacu kepada apakah suatu individu secara fisik maupun biologis dikatakan pria atau wanita. Sedangkan gender lebih mengacu kepada semua aspek psikologis dan juga ciri-ciri sosial yang terkait dengan maskulin atau feminim. Seks biologis ini tidak selalu sejalan dengan gender psikologi dan sosial, yang mana kita lihat dari kisah Elena, yaitu Elena ini adalah seorang pria, namun pada akhirnya dia menjadi seorang wanita, di mana dia selalu dibully, selalu dikatakan banci. Perbedaan ini dapat kita lihat dari beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu jenis kelamin genetik XX atau XY. Pada umumnya, jenis kelamin genetik ditentukan pada saat pembuahan, yang mana dua kromosom X menghasilkan XX, maka wanita, dan kromosom X ditambah kromosom Y menghasilkan XY, maka laki-laki. Namun, bisa juga terjadi variasi lain karena beberapa individu mulai hidup dengan terlalu banyak maupun sedikit kromosom seks. Misalnya, dalam sindrom Klinefelter, seorang anak laki-laki lahir dengan kromosom XXY dengan kromosom X ekstra yang mengakibatkan ketika dia dewasa, dia mungkin tampak feminim dan juga memiliki organ seksual yang kecil dan tidak subur. Faktor yang kedua yaitu faktor seks hormonal dan gonad. Hormon pada laki-laki adalah androgen dan gonad atau kelenjar seks pada laki-laki adalah testis. Hormon pada wanita adalah estrogen dan gonad atau kelenjar seks pada wanita adalah ovarium. Pada umumnya, setiap orang secara normal itu menghasilkan estrogen dan juga androgen. Perbedaan seks terkait dengan proporsi hormon-hormon ini ditemukan di dalam tubuh. Faktanya, perkembangan anatomi atau susunan tubuh pria ataupun wanita sebelum lahir sebagian besar disebabkan oleh ada atau tidak adanya testosteron atau salah satu androgen. Masalah hormonal sebelum kelahiran juga dapat menghasilkan orang interseksual atau orang yang memiliki anatomi seksual yang ambigu. Faktor yang ketiga yaitu faktor kelamin. Laki-laki dan perempuan dewasa juga berbeda dalam primer dan sekunder karakteristik seksual. Ciri-ciri seksual primer lebih mengacu kepada organ seksual dan reproduksi itu sendiri. Misalnya, pada wanita terdapat vagina, ovarium, dan rahim. Dan kemudian pada pria terdapat penis, testis, dan skrotum. Nah, sedangkan ciri-ciri sekunder adalah fitur fisik yang lebih dangkal yang muncul pada saat pubertas. Pada wanita, itu karakteristik seksual sekundernya meliputi perkembangan payudara, pelebaran pinggul, dan perubahan bentuk tubuh lainnya. Kemudian pada laki-laki itu penumbuhan rambut di wajah dan tubuh dan juga suara semakin dalam. Perubahan ini secara biologis menandakan siap untuk bereproduksi. Poin selanjutnya yaitu orientasi seksual. Orientasi seksual sendiri adalah tingkat ketertarikan emosional dan erotis suatu individu terhadap lawan jenis maupun sesama jenis. Ada 4 orientasi seksual. Yang pertama, orientasi homoseksual, yaitu ketertarikan seksual suatu individu terhadap anggota dari jenis kelaminnya sendiri, yang mana pada pria disebut dengan istilah gay, dan pada wanita disebut dengan istilah lesbian. Yang kedua, orientasi heteroseksual, yang dimana heteroseksual ini adalah ketertarikan seksual suatu individu terhadap jenis kelamin lainnya, yaitu yang disebut dengan normal. Kemudian orientasi biseksual, yaitu ketertarikan seksual suatu individu terhadap kedua jenis kelaminnya. Yang ketiga yaitu aseksualitas, yaitu kurangnya ketertarikan seksual terhadap kedua jenis kelamin. Nah, orientasi seksual dapat dipengaruhi beberapa faktor, seperti pengaruh sosial budaya dan psikologis.
Selain itu, orientasi seksual juga dapat disebabkan oleh faktor genetik dan hormonal. Poin yang selanjutnya yaitu stabilitas orientasi seksual. Orientasi seksual suatu individu biasanya cukup stabil. Kebanyakan orang tertarik pada lawan jenis atau sesama jenis. Kemungkinan untuk berpindah dari orientasi ke orientasi yang lain sangat sulit. Pada kasus tertentu, ada orang yang memiliki kedua orientasi seksual, yaitu heteroseksual dan homoseksual. Ini membuktikan bahwa orientasi seksual individu tersebut tidak stabil. Poin yang berikutnya yaitu homoseksualitas. Pada masa kanak-kanak, kebanyakan orang yang homoseksualitas ini mulai merasakan bahwa mereka berbeda dengan orientasi seksual heterogen atau orang yang normal. Lalu pada awal masa remaja mereka, orang-orang yang gay atau lesbian ini mulai merasakan ketertarikan terhadap sesama jenis, dan ini lambat laun membuat mereka mempertanyakan identitas seksual mereka. Adapun pandangan dan penilaian yang menolak homoseksual, yang pertama yaitu homofobia, yang mengacu pada prasangka, ketakutan, dan ketidaksukaan yang ditujukan kepada kaum homoseksual. Yang kedua yaitu heteroseksisme, yaitu keyakinan bahwa heteroseksualitas itu lebih baik dan lebih alami daripada homoseksualitas. Dan penolakan sosial ini cenderung menghasilkan tingkat kecemasan, depresi, dan pemikiran bunuh diri yang lebih tinggi bagi orang-orang gay dan lesbian. Poin selanjutnya yaitu memperoleh identitas gender. Peran gender ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku seksual dan juga mempengaruhi cara suatu individu bertindak. Stereotipe peran gender menggambarkan bagaimana orang lain mengharapkan kita untuk berpikir, merasa, dan juga bertindak sesuai dengan identitas gender yang kita miliki. Hal ini seringkali mengubah peran gender menjadi keyakinan yang salah tentang apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan oleh pria dan wanita. Teori belajar sosial mengasumsikan bahwa kita memperoleh identitas kita di masa kanak-kanak dengan mengamati dan meniru perilaku terkait dengan gender orang lain dengan diberi penghargaan ataupun hukuman karena bertindak dengan cara tertentu. Pada umumnya, identitas maskulin atau laki-laki yang diharapkan yaitu agresif, ambisius, analitis, tegas, atletis, kompetitif, dominan, kuat, mandiri, dan individualistis, dan bersedia mengambil risiko. Sedangkan pada feminim atau perempuan diharapkan yaitu penyayang, ceria, kekanak-kanakan, tersanjung, lembut, mudah tertipu, setia, sensitif, pemalu, pembicara lembut, simpatik, pengertian, dan hangat. Sosialisasi peran gender. Peran gender sudah diajarkan kepada suatu individu dimulai sejak bayi. Bayi perempuan digendong dan diperlakukan lebih lembut ketimbang anak laki-laki. Anak laki-laki juga diharapkan untuk menjalankan tugas mereka lebih cepat dari anak perempuan. Anak perempuan diberitahu bahwa mereka cantik dan gadis yang baik itu tidak berkelahi. Sementara anak laki-laki diberitahu untuk menjadi kuat dan bahwa pria tangguh itu tidak menangis. Anak laki-laki lebih sering didesak untuk mengendalikan emosi mereka. Para ayah khususnya cenderung mendorong anak-anak mereka untuk bermain dengan mainan yang tepat. Pada saat anak-anak mencapai taman kanak-kanak, mereka memiliki untuk belajar dan berpikir bahwa dokter, pemadam kebakaran, dan pilot adalah laki-laki, dan perempuan memiliki peran sebagai sekretaris maupun penata rambut. Secara keseluruhan, orang tua cenderung mendorong anak laki-laki mereka untuk terlibat dalam instrumental perilaku yang sesuai.
untuk mengontrol emosi mereka dan untuk mempersiapkan dunia kerja. Di sisi lain, perempuan didorong dalam ekspresif perilaku, dan pada tingkat yang lebih rendah, anak-anak perempuan disosialisasikan untuk menjadi ibu. Banyak orang tua yang tidak akan terganggu jika anak perempuan mereka terlibat dalam permainan anak-anak laki-laki. Namun, orang tua kemungkinan akan marah jika anak laki-laki mereka bermain dengan boneka atau meniru tingkah laku perempuan. Androgini psikologi. Kata androgini secara harfiah berarti pria wanita dan mengacu pada sifat maskulin dan feminim. Penting juga bagi pria untuk bersikap lembut, penuh kasih, sensitif, dan menyerah. Dan bagi wanita juga harus bersikap kuat, mandiri, dan ambisius sesuai situasi yang dibutuhkan. Individu androgini memiliki kecerdasan emosional yang lebih tinggi, sehingga lebih mudah beradaptasi secara umum. Orang androgini lebih fleksibel dalam menghadapi situasi sulit. Orang androgini juga cenderung lebih puas dengan kehidupan mereka. Menariknya, beberapa pria tampaknya bergerak ke arah definisi kedewasaan yang lebih seimbang. Misalnya, pria yang lebih tua lebih menerima sifat androgini. Ketidaksesuaian gender. Gender hadir dalam dua bentuk, yaitu maskulin dan feminim. Hubungan antara seks dan gender dapat dipengaruhi banyak kemungkinan, seperti androgini psikologis, kondisi psikologis di mana individu dapat berpikir, merasa, dan bertingkah laku tanpa terikat jenis kelaminnya. Kedua, tomboy masa kanak-kanak. Ketiga, interseksualitas, istilah yang mendeskripsikan kondisi seseorang yang terlahir dengan dua jenis kelamin berbeda. Dan transseksualitas, yang merupakan hasrat atau keinginan seseorang untuk mengganti gender anatomi. Terdapat dua pandangan terhadap isu ketidaksesuaian gender, antara lain individu varian gender layak mendapatkan pemahaman dan dukungan kita, bukan stigmasi atau penolakan. Ketidaksesuaian gender adalah bentuk penyakit kejiwaan yang membutuhkan perawatan. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi ketidaksesuaian gender yaitu operasi pergantian kelamin. Dilakukan pembedahan untuk mengkonfigurasi ulang penampilan luar alat kelamin, dan dilakukan perawatan hormon untuk mengubah keseimbangan kimiawi dalam tubuh, sehingga secara sengaja mengubah rasa identitas seksual seseorang. Perilaku seksual. Seksualitas adalah bagian alami dari menjadi manusia. Kapasitas untuk gairah seksual sudah terlihat saat lahir atau segera setelahnya. Alfred Kinsey menemukan bahwa anak-anak berusia 2 hingga 5 tahun secara spontan menyentuh dan menunjukkan alat kelamin mereka. Perilaku seksual juga terdapat batasan yang dilandaskan oleh norma-norma budaya yang disetujui secara sosial. Perilaku seksual terjadi karena adanya gairah seksual dan dorongan seksual yang diterima suatu individu. Gairah seksual itu dihasilkan oleh rangsangan langsung yang diterima oleh zona sensitif seksual tubuh yang menghasilkan kesenangan atau hasrat erotis. Zona sensitif seksual manusia meliputi alat kelamin, mulut, payudara, telinga,
anus dan pada tingkat yang lebih rendah di seluruh permukaan tubuh. Gairah seksual tidak hanya terjadi karena kontak fisik, melainkan juga dapat dihasilkan melalui pikiran. Dorongan seks mengacu pada kekuatan motivasi seseorang untuk melakukan perilaku seksual. Dorongan seks pria terkait dengan jumlah androgen, terutama testosteron yang disuplai oleh testis. Ketika kadar testosteron pria benar-benar meningkat, maka akan menimbulkan motivasi untuk melakukan perilaku seksual. Demikian pula dorongan seks pada wanita berkaitan dengan kadar estrogen. Ketika tingkat testosteron dalam aliran darah wanita meningkat, maka akan menimbulkan motivasi untuk melakukan perilaku seksual. Dorongan seks secara alami akan mengalami penurunan di usia tua. Hal ini disebabkan karena terjadinya penurunan produksi hormon seks. Namun penurunan gairah seks bisa diatasi dengan mengonsumsi suplemen hormon. Contoh perilaku seksual. Salah satu perilaku seksual yang paling dasar adalah masturbasi atau stimulasi diri yang menyebabkan kenikmatan seksual atau orgasme. Masturbasi wanita paling sering melibatkan dengan menggosok klitoris atau area di dekatnya. Masturbasi pria biasanya berbentuk menggosok atau membelai penis. Melalui masturbasi, orang menemukan apa yang menyenangkan mereka secara seksual. Masturbasi adalah bagian penting dari perkembangan psikoseksual kebanyakan remaja karena memberikan pengganti yang sehat untuk keterlibatan seksual pada saat orang-orang muda menjadi dewasa secara emosional. Respon seksual manusia. Menurut Master dan Johnson, respon seksual dapat dibagi menjadi 4 fase. Fase kegembiraan merupakan tingkat pertama respon seksual dengan ditunjukkan dengan tanda-tanda awal gairah seksual. Fase dataran tinggi adalah tingkat 2 dari respon seksual di mana gairah fisik meningkat. Orgasme merupakan tingkat ketiga dari respon seksual di mana sebuah klimaks dan pelepasan gairah seksual. Resolusi merupakan tingkat akhir dari respon seksual yang melibatkan kembalinya ketegangan dan gairah seksual ke tingkat yang lebih rendah. Respon wanita. Fase kegembiraan ditandai dengan pola perubahan tubuh yang kompleks seperti vagina dipersiapkan untuk hubungan seks, puting menjadi tegak, denyut nadi meningkat dan kulit mungkin memerah. Ketika rangsangan seksual berakhir, fase kegembiraan secara bertahap akan mereda. Fase dataran tinggi ditandai dengan perubahan fisik dan perasaan subjektif dari gairah menjadi lebih intens. Fase orgasme ditandai dengan 3-10 kontraksi otot vagina, rahim dan struktur terkait melepaskan ketegangan seksual. Agak jarang sejumlah kecil cairan dilepaskan dari uretra selama orgasme. Fase resolusi. Orgasme biasanya diikuti dengan resolusi, kembalinya ke tingkat ketegangan dan gairah seksual yang lebih rendah. Setelah orgasme, sekitar 15% dari semua wanita kembali ke fase dataran tinggi dan mungkin mengalami 1 atau lebih orgasme tambahan. Respon pria. Berikut dari beberapa respon pria. Pertama, fase kegembiraan ditandai dengan ereksi penis, peningkatan detak jantung, peningkatan aliran darah ke alat kelamin, pembesaran testis, ereksi puting susu, dan berbagai perubahan tubuh lainnya juga terjadi. 2. Fase dataran tinggi
ditandai dengan perubahan fisik dan perasaan subjektif dari gairah menjadi lebih intens. 3. Fase orgasme ditandai dengan pelepasan ketegangan seksual secara refleks, disertai dengan ejakulasi atau pelepasan sperma dan cairan mani. 4. Fase resolusi. Orgasme biasanya diikuti dengan resolusi, kembalinya ke tingkat ketegangan dan gairah seksual yang lebih rendah. Perbandingan respon pria dan wanita. Meskipun respon seksual pria dan wanita umumnya cukup mirip, namun terdapat beberapa perbedaan. Misalnya, wanita biasa melewati fase seksual lebih lambat daripada pria. Selama bercinta 10 hingga 20 menit sering dibutuhkan bagi seorang wanita untuk beralih dari kegembiraan ke orgasme. Laki-laki dapat mengalami keempat tahap hanya dalam 3 menit. Di sisi lain, perempuan lebih responsif. Hanya sekitar 5% pria yang mampu mengalami orgasme berkali-kali. Kebanyakan wanita yang secara teratur mengalami orgasme mampu mengalami multiple orgasme. Namun menurut Beyer-Flores dan Whipple, tidak ada sesuatu yang salah jika wanita tidak orgasme dan multi-orgasmik. Banyak wanita memiliki pengalaman seksual yang memuaskan bahkan ketika orgasme tidak terlibat. Perilaku seksual yang menyimpang. Penyimpangan seksual atau gangguan parafilik melibatkan keterlibatan dalam praktik seksual yang biasanya menyebabkan rasa bersalah, kecemasan, atau ketidaknyamanan bagi salah satu atau kedua partisipan. Contoh penyimpangan perilaku seksual adalah pelecehan anak, pedofilia, fetisme, sadisme, dan lain-lainnya. Sikap kontemporer dalam perilaku seksual. Contoh sikap kontemporer terhadap perilaku seksual. 1. Penilaian terhadap seks pranikah. Terjadi perubahan pandangan di Amerika Utara yang semulanya pada tahun 1990-an tidak setuju dengan seks pranikah. Namun, pada tahun 1990-an, lebih dari 70% pria dan wanita muda menyetujui seks pranikah. Perubahan serupa telah terjadi dalam sikap terhadap seks di luar nikah, homoseksualitas, pendidikan seks, dan isu-isu terkait. 2. Tingkat kehamilan remaja di Amerika Serikat adalah yang tertinggi di antara semua negara industri. Solusi untuk masalah ini adalah dengan terus memberikan pemahaman yang lebih baik pada kaum muda tentang seksualitas mereka. Penelitian menegaskan bahwa pendidikan seks, penundaan usia di mana remaja pertama kali melakukan hubungan seksual adalah hal yang penting. Selain itu, orang tua dapat mendorong tanggung jawab seksual pada anak-anak mereka dengan memberikan pengawasan yang ketat dan dengan penekanan nilai dari keterlibatan seksual yang tertunda. Kejahatan pemerkosaan. Sebagai perempuan percaya bahwa peluang mereka untuk diperkosa adalah rendah, tapi faktanya berkata lain. Sebagian besar wanita diperkosa hanya untuk bahan percobaan, ada juga yang diperkosa secara paksa sehingga menyebabkan kehamilan dan 3% korban pemerkosaan ada yang mengidap penyakit menular dalam seksual. Meskipun diyakini bahwa pemerkosaan biasanya hanya dilakukan oleh orang asing saja, tetapi 75% wanita Amerika telah berulang kali melakukan hubungan seksual maupun itu secara fisik dan melaporkan bahwa orang yang melakukan hal tersebut adalah seorang suami, pasangan intim, atau kenalannya. Dapat diketahui bahwa sebagian wanita mungkin pernah mengalami pemerkosaan dalam pernikahan yang biasanya termasuk dipukuli oleh suaminya, atau bahkan ada beberapa mahasiswi yang menjadi korban pemerkosaan atau percobaan. PMS atau penyakit menular seksual secara umum, kebanyakan orang dewasa menyukai kebebasan memilih yang lebih besar untuk diri mereka sendiri, termasuk pilihan tentang perilaku seksual. Namun ada alasan kuat untuk berhati-hati dalam perilaku seksual. Sebuah penyakit menular seksual atau PMS adalah infeksi yang ditularkan dari satu orang ke orang lain melalui kontak fisik yang intim.
Orang yang aktif secara seksual berisiko lebih tinggi terkena penyakit chlamydia, gonore, hepatitis B, herpes, sifilis, dan penyakit menular seksual lainnya. Hampir 90% dari anak perempuan berpikir bahwa mereka hampir tidak memiliki kesempatan untuk terkena PMS atau penyakit menular seksual. Kenyataannya selama 18 bulan berikutnya, 1 dari 4 menderita penyakit chlamydia atau gonore. Sumber menurut Eiter et al. 2003. Bagi banyak orang yang aktif secara seksual atau HIV telah menambahkan ancaman baru. HIV adalah penyakit menular seksual yang melumpuhkan sistem kekebalan tubuh. Sementara sebagian besar PMS atau penyakit menular seksual lainnya dapat diobati, sedangkan infeksi HIV bisa mematikan bagi seseorang. Di Amerika Utara, mereka yang paling berisiko terinfeksi HIV adalah pria yang pernah berhubungan seks dengan pria lainnya atau pria homoseksual dan biseksual. Orang yang berbagai jarum suntik atau untuk tato atau untuk pengguna narkoba suntik. Penderita hemofilia yang sering membutuhkan darah transfusi dan heteroseksual dengan riwayat banyak pasangan. Setidaknya ada 1,1 juta orang di Amerika Serikat kini terinfeksi HIV dan 26% diantaranya adalah perempuan.